Bu Sri, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada satu suara yang merespon. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'du. Ya, sehat-sehat ya, Bu Yuni. Sehat-sehat semua nanti yang bisa Alhamdulillah. bergabung bersama dengan kita di sela-sela kesibukan ibu-ibu, ya, ibu-ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan kesempatan yang berbahagia ini bisa kita optimalkan, ini walaupun dengan beberapa orang yang bisa hadir, tapi nanti rekaman dari kegiatan belajar kita ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya. Selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Mulia Muhammad SAW untuk jasa beliau yang bersungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran dari langit untuk menyelamatkan manusia yang ada di bumi dari masa beliau sampai hari penghujung kehidupan kelak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Kita masih di latihan ya ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian, mana pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas eh, ayat-ayat yang terhimpun di dalam latihan bagian hamzah, latihan memahami bagian hamzah. Itu ada kata tala yatslu tilawah, ya, kemudian berikutnya ada kata yang kita bahas adalah kata dzakara yadzkuru, zikr dengan berbagai perubahan bentuk yang terjadi, berbagai perubahan bentuk yang ada untuk kata-kata tersebut. Ya, pada kesempatan kali ini, ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan membahas latihan. Kita akan lanjut pada latihan ba, di mana ya pada latihan ini kita akan membahas beberapa kutipan ayat Al-Quran yang menggunakan kata dasar anzaro yunziru. Itu yang akan kita bahas, dan untuk itu mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik, mari Bu Yuni dan Bu Sri yang tidak sempat berbunyinya terdengar, ya, sempat berbunyi, hanya menyimak saja. Kita lanjutkan kajian kita dengan membahas latihan-latihan pada bagian ba. Seperti biasa, ibu-ibu, bapak sekalian, untuk latihan ini kita akan awali dengan kegiatan membaca terlebih dahulu. Kemudian setelah makna dasar dari ayat, dari kata-kata sudah dipahami, kita akan lanjutkan dengan kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan berbagi pemahaman untuk kemudian kita genapi dengan eh, kegiatan selanjutnya berupa pendalaman. Baik, mari kita baca. Ini ada 3 ayat yang akan kita bahas. Nanti kalau ini sudah selesai bagian baknya, kita akan lanjut ke bagian jim dan seterusnya. Baik, mari kita mulai membaca ya. Yuk, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada Wahada kitabun kitabun musaddiq lisanan lisanan arabiyya Arabiyyan liyunziral ladzina liyunziralladzina zalamu zalamu wa wa busyra lil busyra muhsinin. muhsinin. Qul ya Qul ya ayyuhan nas ayyuhan nas innama ana lakum nadhirum nadhirun mubin. mubin. Falladzina Walladzina amanu wa amanu wa amilus amilus shalihat solihati lahum lahum maghfiratun maghfiratun wa wa rizqun rizqun karim. Karim. Wa ma wa ma arsalnaka arsalnaka illa illa kafatan kaffatan linnas linnas basyiran wa basyiran wa nadhira nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Baik, itu dia ibu-ibu, eh, bapak sekalian, ayat pada bagian ba, ayat pada bagian ba yang akan menjadi fokus, menjadi dasar kita untuk mengkaji, untuk mendalami, mengembangkan keterampilan kita memahami ayat-ayat Qur'ani. Nah, setelah kita membaca, mari kita amati kembali. Nah, tadi setelah kita membaca bersuara, sekarang kegiatan kita berikutnya adalah membaca dalam hati. Jadi ibu-ibu sekalian, diamati kata demi kata, ungkapan demi ungkapan yang ada pada ayat-ayat tersebut, lalu kita diskusikan seumpama ada bagian dari ayat yang sedang kita kaji ini memerlukan pendalaman, memerlukan konfirmasi, memerlukan penegasan, dan sebagainya. Baik, silakan Bu Yuni, Bu Dian, silakan. Apakah ada yang belum terpahami? Sebentar Pak. lagi. Kok hilang? Hilang lagi jalan-jalan nih, kayak nyusul Bu Yuni. Nyusul Bu Yuni yang mau jalan kemana itu. Ya, untuk Al-Ahqaf 12, bagaimana? Ibu-ibu sekalian, Insya Allah bisa. bisa ya? Al-Ahqaf. Oke, baik. Kita melangkah berikutnya ke Al-Hajj 4950. Apa ada kata yang perlu didiskusikan lebih lanjut terlebih dahulu, ibu-ibu sekalian? Insya Allah tidak. Bisa ya, Bu Dian ya. Oke, berikutnya yang terakhir Saba 28. Gimana Bu Yun? Bisa dipahami kata-kata, ungkapan yang ada pada ayat-ayat yang sedang kita kaji? Lagi ambil mikir-mikir, Pak. Lagi Nah, di jalan. luar biasa. Ini sekarang selain sebagai pebisnis, Bu Yuni sudah bertumbuh, berkembang menjadi seorang pemikir, pemikir makna ayat-ayat Quran. Wih, keren.
senang nih lihat Ini mudir perkembangan sama Bu Yuni. tinker. Mudir sama sopir. Sama-sama dir kan, Bu? Ya, mudir, tinker, Mudir dan sopir. supir. 3 bahasa itu. Heeh. Lalu wama arsalna ilal kafah. Basyirin apa ya basyir? Basyar. Pak Guru saya lupa basyirin ya Pak Guru. Iya, baik. Kalau itu Bu, kalau Bushra, Ibu lihat ada di Al-Ahqaf ada kata Bushra. Kabar Oh gembira. iya, iya, udah kabar gembira ya. Iya Pak, makasih. Iya, jadi tinggal dihubungkan. Tinggal dihubungkan seperti biasa ya, standar kita, langkah yang kita gunakan, yaitu lihat 3 huruf dasarnya untuk membantu kita memprediksi, kemudian kita yakinkan maknanya setelah diprediksi berdasarkan konteks penggunaannya. Kalau sudah, ya, ada arti dasar yang kita miliki, perkuat itu, ya. Perkuat pemahaman tersebut dengan melihat, ya, dengan melihat bentuknya gitu. Melihat bentuk, melihat jenis, kemudian diperhalus dengan memperhatikan posisi kata tersebut di dalam kalimat. Itulah yang akan membantu kita, ya, itulah yang akan membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih optimal. Oke, Ya, insya sudah? Allah Pak Guru. Hmm. Oke, baik. Ini untuk kesempatan kali ini kita akan mengulangi ini sepertinya mengulangi periode sebelumnya. Bu Yuni akan berduet ya dengan Bu Dian. Akan berduet. Ini masing-masing solo dulu ya. Masing-masing karena ini berjalan ya. Solo dulu satu persatu. Karena ada 3 ini, ada 3. Sebenarnya kalau Bu Sri tidak terkendala, tidak ada kendala, ini pas ini satu orang akan mendapatkan 1 ayat ya, 1 ayat untuk berbagi pemahaman. Namun karena beliau berhalangan, jadi mohon kebesaran hati Bu Yuni dan Bu Dian ya untuk menjadi perwakilan dari teman-teman berbagi pemahaman nanti berdasarkan pemahaman yang sudah dimiliki oleh Bu Yuni dan Bu Dian, kita akan menguatkan, meluaskan, mendalami beberapa aspek kebahasaan yang relevan, yang penting, yang kita butuhkan. Siapa yang berkenan memulai, apa Bu Yuni atau Bu Firdianti? Saya kedua aja Pak Guru. Oke, Bu Yuni mau jadi yang kedua. Bu Dian mau jadi yang pertama, Bu Dian? Iya. Iya. Iya, silakan. Yang pertama Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada kitabun musaddiqul lisanan Arabiyyan. Kitab ini membenarkan bahasa Arab. Lisanan ucapan bahasa Arab ya. Begitu Pak Guru. Yap, sebentar. Ada tamu Pak Guru, maaf. Oke, silakan Bu Yuni berikutnya. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya saya bagi kalian peringatan yang nyata, dan orang-orang yang beriman. Saya baca dulu sebentar Pak Guru. Qul ya ayuhan nasu innama ana lakum nazirun
mubin. Walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Katakan wahai manusia, sesungguhnya saya bagimu peringatan yang nyata. Nah, maka orang-orang beriman dan beramal soleh bagimu ampunan dan rezeki karim. Karim lupa Pak Guru. Ibu lucu deh. Kalau lagi bagi itu baru tahu ada yang belum disiapkan ya. Oke, terus Ya udah itu Pak Guru. ya masih ada ayat berikutnya. Yang banyak. Terus yang di bawahnya wama arsalna. Dan kami telah dan apa yang kamu utuskan kepada semua manusia. Tadi apa sih kabar gembira? Kabarkanlah kabar gembira. Kabar gembira nazir untuk mengingatkan mereka, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya gitu Pak Guru. Sudah? Sudah. Iya, baik. Silakan dilanjut Bu Dian yang tadi. Ini Bu Yuni sudah ambil 2 karena Bu Yuni mau menjadi 2. Yang kedua, Bu Yuni dapat 2 surat, yaitu Al-Hajj. Ya, Bapak. Tebak-tebak kemudian. Ternyata enak. Jadi yang kedua itu dapatnya banyak yang pertama ya. Ya, kemudian yang jadi yang pertama, jadikan aku yang pertama. Nggak ada kalau gitu. Ini cuma berdua ya Bu Yuni? Saya dong, bertiga dong, masa berdua. Bertiga maksudnya kalau Pak Guru sudah jelas. Ya, berdua aja. Cuman Bu Yuni dan Bu Dian yang bisa diajak ngobrol nih. Sama yang lain. Sama yang lain lagi ini, lagi marah. Lagi genjatan senjata. Sama yang lain lagi genjatan senjata. Silakan Bu Dian. Wahada kitabun musaddiqun lisanan Arabian. Kitab ini membenarkan bahasa Arab. Tuh ada Bu Ratna tuh, satu lagi tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itu HP-nya Bu Ratna menampilkan 2 sisi kepribadian yang utuh. Nah, Bu Ratna nih, satu sisi jadi peserta teladan, yang satu lagi pakai T ganti D-nya. Ganti D-nya. Apa tuh? Ya, Ibu. Telat terus. Itu, Ibu ganti aja D-nya jadi T. Kan tadi teladan. Telat. Dandan. Ini HP-nya nggak bisa dibuka. Jadi teladan dan telatan. Mana Bu Yuni hilang? Mana Bu Yuni hilang? Ya, dalam bahasa Arab ya. Bu Dian, silakan Bu Dian. Iya. Wahada kitabun musaddiqun lisanan Arabian. Kitab ini dalam bahasa Arab. Mengucapkan ucapan dalam bahasa Arab. Begitu. Hanya ini aja Pak Guru. Tidak, mohon maaf, saya tidak paham. Ibu sampai bertanya hanya ini saja. Itu kan masih ada sampai akhir ayat, Bu. Oh, tadi kan katanya sebelahan sama Bu Yuni. Betul.
bukan tadi Bu Yuni jadi yang kedua, Budian jadi yang pertama. Budian jadi yang dapat ayat yang pertama, Bu Yuni dapat surah yang kedua dan yang kedua. ketiga. Jadi dapat 2 tadi Bu Yuni. Iya. Jadi saya menyelesaikan. Liyung ziro ladzi dolamu wa busyro lil muhsinin. Liyung memberi peringatan kepada orang-orang zolim sekaligus kabar gembira bagi orang muhsin, orang muslimin Iya, baik. berbuat baik. Nah, ibu-ibu, ya, ini mari kita syukuri, ya. Mari kita syukuri, jangan diremehkan apa yang sudah diketahui tadi. Ya, saya menggunakan ungkapan mari disyukuri, jangan diremehkan itu. Maksud saya supaya ibu-ibu tidak melupakan apa yang tadi sudah diucapkan. Mengapa kita perlu mengingat dan tidak melupakan yang tadi sudah diucapkan? Karena yang sudah ibu-ibu miliki, ibu bapak miliki, siapapun juga, pemahaman tadi akan menjadi fondasi, akan menjadi bantu loncatan, akan menjadi modal kita untuk mendekati makna Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan. Kita memang harus berusaha demikian, ya. Kita harus berusaha untuk memahami, ya, memahami ayat Al-Quran sebagaimana yang Allah inginkan. Nah, sebagaimana yang Allah inginkan. Mari kita berkomitmen bahwa sebagai seorang hamba Allah, yang namanya membaca Al-Quran itu bukan hanya dengan mengucapkan kata demi kata yang tertulis di dalam mushaf. Rasanya kok rugi ya, sudah bertahun-tahun kita menjadi muslim, tetapi penghormatan dan sikap kita terhadap Al-Quran baru sekedar bisa melafalkan kata demi kata. Tapi tentu kita tetap harus bersyukur, karena itu jauh lebih baik daripada menjadi muslim yang tidak mempelajari cara melafalkan membaca Al-Quran. Tapi tetap bersyukur menjadi seorang muslim, karena ada banyak manusia yang memilih untuk menutup diri dari kebenaran. Ya, namanya nutup berarti cover, berarti kafir. Menutup diri dari kebenaran yang sudah disampaikan, yang sudah dikirimkan kepadanya. Sekali lagi mohon ya Bu Yuni, Bu Dian, mohon ya kesediaannya untuk bersabar, berbesar hati, tidak melupakan apa yang tadi sudah ibu-ibu ucapkan. Karena akan kita menjadi landasan untuk meningkatkan kepemahaman yang lebih lanjut lagi. Baik, mari kita amati ya. Mari kita amati ungkapan demi ungkapan, ya, yang tentu ungkapan-ungkapan itu terbentuk dari beberapa kata, kemudian menjadi kalimat. Nah, oke, kemudian ibu-ibu yang lain juga, ya, Bu Yuni, Bu Ratna, coba amati ya. Nah, coba ya. Ini sebenarnya kalau Bu Dian ini beruntung sekali mengambil bagian yang pertama. Kenapa saya berkata begitu? Yang ibu sedang amati dan ibu baca ini adalah ayat Al-Quran yang menerapkan pola kalimat yang kita kaji pada hari Senin malam kemarin di kelas eksperimen ini. Mudah-mudahan ibu ada Pada itunya. Nah, pada coba kalau mudah-mudahan ibu ada rasa, oh itu loh. Kalau ada, ini sama sebenarnya. Sama strukturnya dengan struktur terbaru yang kita temukan pada pelajaran kita
di kelas Bahasa Arab LBIQ yang hari Senin malam Selasa kemarin lalu itu. Sama itu, hanya kata-katanya yang berbeda. Kalau kata-kata itu adalah kata-kata dalam ungkapan sehari-hari, dalam komunikasi antar sesama manusia. Kalau ini adalah ungkapan dalam komunikasi kita dengan pencipta manusia. Maka itu luar biasa, Bu Dian. Itu berkomunikasi sesama manusia, Ibu pelajari. Berkomunikasi dengan pencipta manusia juga Ibu pelajari. Betapa beruntung Ibu kalau mau mengoptimalkan pemahaman yang sudah dimiliki. Maka sekarang ya tidak usah disebut istilahnya di sini karena kita tidak atau kita belum ya karena kita belum mempelajari istilahnya kalau di kelas kita. Namun secara struktur ini sama ya dengan yang kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk di kelas kita, kelas Bahasa Arab Qur'ani ini kita istilahkan dengan subjek, predikat, dan keterangan. Coba Budian dalam hati ya, amati itu subjeknya mana, predikatnya mana, lalu keterangannya mana. Gitu. Sudah ada prediksi awal Budian? Subjeknya kitab. Oke, saya ingin Ibu lebih khusyuk ya di dalam melaksanakan latihan ini. Ibu berikan respon seperti pertanyaan stimulus yang saya sampaikan ya. Sudah ada dalam hati Ibu pertimbangan awal mana subjek, mana predikat, dan mana keterangannya Ibu? Haza, subjek, mudhof, kitabun, musaddiqun. Kitab itu membenarkan. Oke, boleh saya ulangi lagi ya supaya tidak kita bisa saling mengerti ya. Ibu fokus ke pertanyaan saya ya Ibu. Apakah sudah ada pemahaman mana subjek, mana predikat, dan mana keterangannya Ibu? Keterangan subjeknya Sudah, kitab. gitu Bu. Ya, Boleh fokus ke pertanyaan yang saya sampaikan Ibu ya. Apakah sudah ada? Sudah ada apa belum Ibu? Sudah. Oke, bagus. Nah, kalau Ibu sudah menyampaikan sudah, maka ayo sampaikan berdasarkan pemahaman yang Ibu miliki, kira-kira apa makna ungkapan tersebut, apa makna kalimat tersebut. Setelah Ibu punya pemahaman, ini subjeknya, ini predikatnya, ini keterangannya. Silakan Ibu. Kitab ini membenarkan. Sudah? Sudah. Oke, baik. Ibu, boleh saya lanjutkan ya pertanyaannya. Subjeknya apa di situ, Ibu? Kitab, Oke. Pak Guru. Dalam ingatan Ibu, subjek itu ada di awal apa di tengah biasanya, Ibu? Depan, di Oke. awal. Oke, bagus. Kalau Ibu sudah punya pemahaman bahwa subjeknya itu di awal, kira-kira apa pertimbangan Ibu mengatakan kitab bukan hadza, Ibu? Iya, saya ngelihat kan katanya kalimat bisa di apa namanya bisa bentuk kedua gitu kan. Jadi kitab itu subjek yang jadi sumber ini kan kitab. Nah, itu ini kan Oke, boleh petunjuk. dipertegas lagi, boleh dijelaskan kembali apa pertimbangan Ibu untuk tidak mengatakan hadza adalah subjeknya? Hada memang itu dia petunjuk ini gitu kan. Kitab itu yang menjadi subjeknya. Jadi kitab ini membenarkan gitu. Saya ulangi lagi Ibu ya pertanyaannya. Apa pertimbangan Ibu tidak mengatakan bahwa hadza adalah subjeknya? Karena pemahaman saya memang kalau menurut apa namanya rumus kemarin, hadza
ini subjek. Oke, terus apa pertimbangannya tidak digunakan sekarang? Ya, kalau menurut rumus yang kemarin, apa namanya, subjek predikat mudhof ilaih kan gitu, seperti itu. Mohon maaf Mubtada Ibu ya, khobar, mohon maaf ya. mubtada Istilahnya khobar. tidak usah digunakan dulu ya Ibu. Jadi istilahnya tidak usah digunakan dulu supaya kita ingat di kamar mana kita berada ya. Artinya pemahaman itu walaupun berkaitan, Ibu tidak sedang diminta untuk menyebutkan istilahnya. Tetapi tadi ya mohon ya kebesaran hati Ibu untuk menjelaskan mengapa Ibu tidak melihat ya, bukan mengapa ya, apa pertimbangannya Ibu tidak menganggap hadza sebagai subjek di dalam kalimat tersebut? Itu pertanyaannya. Ya, Padahal tadi kita katakan Ibu punya pemahaman bahwa subjek itu biasanya awal. ada di awal gitu. Ya, ini saya salah. Jadi berarti kalau misalkan hadza itu di awal sebagai subjek, predikatnya kitab, keterangannya musaddiqun. Iya. Nanti jikalau Ibu sudah sudah sampai pada tahap memahami posisi saya yang bertanya ya, nanti boleh ya dikasih penjelasan ya apa yang menjadi dasar untuk Ibu menyebut subjeknya kitab bukan hadza. Nah, baik. Sekarang kita gunakan pemahaman yang alternatif yang Ibu miliki ya, bahwa subjeknya adalah hadza, kemudian predikatnya adalah kitab, kemudian keterangannya adalah musaddiq. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjutnya adalah antara subjek dan predikat di dalam bahasa Arab ya, antara subjek dan predikat ya, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya gitu ya, biasanya antara subjek dan predikat biasanya ada kata apa? Bu Ratna sedang didampingi siapa belajarnya? Cucu. Ada cucu. Adalah. Oke, baik. Coba dipakai. Inilah kitab yang Mohon, boleh Ibu lebih fokus kepada kata yang Ibu ungkapkan sendiri ya. Antara subjek dan predikat biasanya ada kata apa, Ibu? lah. Inilah kitab. Saya ulangi lagi ya, Inilah mohon maaf Ibu ya kalau saya bawel mengulang-ulang terus. Antara subjek dan predikat biasanya ada kata apa, Ibu? adalah atau lah. Oke, Ibu fokus ya ke jawaban yang tadi. Adalah. 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 Silakan dipakai, Ibu. Ini adalah kitab. Oke, bagus. Nah, sekarang coba lihat ya. Musaddiq ini keterangan berupa sifat atau bukan? Sifat. Oke, bagus. Nah, silakan kalau sudah menyadari lebih lanjut ya, memahami lebih dalam lagi, coba bagaimana jadi maknanya dengan demikian? Ini adalah kitab yang membenarkan. Bagus. Begitu jadi maknanya. Jadi mudah-mudahan nanti Ibu berkenan lagi ya menyimak rekaman kita ini ya. Termasuk rekaman kita yang pelajaran hari Senin lalu ya, Bu. Ibu ulangi lagi sampai Ibu lebih sensitif membedakan antara ini adalah kitab dengan kitab ini adalah. Kalau Ibu nanti cobalah diamati itu rasa-rasanya saya kok yakin ya Ibu bisa ya. Yakin Ibu bisa membedakan antara
ini kitab ini. Nah, gitu ya. Ini adalah kitab. Kitab ini adalah. Ada itu bedanya. Nah, terutama dari versi bahasa Indonesianya dulu ya. Ya, terutama dari versi bahasa Indonesianya dulu. Kalau versi bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang saya malu ngomong ini Pak Guru ngomong sama wartawan apa enggak remin lautan ya. Bukan, kadang-kadang saya bilang ini supaya kita punya titik sama gitu ya, supaya titik persamaan itu menjadi kesadaran kita bersama. Oke, silakan dilanjutkan Ibu. Ini adalah kitab yang membenarkan Bagus. dalam bahasa Arab. Bagus. Terus lanjutkan. Liyungzirolladzi nazolamu Iya, bagus. Apa mananya? Memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Oke, bagus. Boleh didalami lebih lanjut lagi. Liyunziro itu ada berapa kata, Ibu? 2. Yang pertama apa, Ibu? Li kepada Oke, bagus. Apa maknanya li itu, Ibu? kepada atau untuk. Oke, bagus. Mohon maaf, Ibu, apa ada kamus di dekat Ibu? Ada. Iya, kamus kita ya, biar lebih cepat ya, kamus BAKI. Ibu dilihat di dekat situ kamusnya fokus ke li. Ada berapa alternatif makna li yang kita sudah miliki ya? Orang-orang Oke. Baik. atau Setelah tadi dicek di kamus kita ya, Ibu, ada berapa alternatif arti untuk kata li? bagi, untuk, benar-benar, atau pasti atau penegas. Iya, dari alternatif yang ada, itu mana yang cocok untuk kita cocok digunakan di dalam konteks ayat yang sedang kita bahas. Atau misalkan kayak gini, benar-benar memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim. Jadi Ibu mau mengatakan bahwa li itu sebagai penegasan ya? Benar-benar, ya, benar-benar ini di sini Ya, benar-benar. itu sebagai penegasan ya, Ibu ya. Iya, kalau di sini Bagus penegasan ya. tidak lagi pasti ya. Kalau pasti dalam kurung penegasan. Ya, itu juga benar-benar itu juga adalah bagian dari penegasan ya dalam Iya. bahasa Indonesia. Itu. Apa Jadi dalam Ibu tidak di sini, merasa demikian bahwa benar-benar itu adalah bagian dari penegasan dalam bahasa Indonesia? karena di sini konteksnya karena ini adalah kitab yang membenarkan, Jadi di sini benar-benar memberi peringatan kepada orang-orang zalim. Iya, bagus. Boleh saya ulang lagi ya tadi pertanyaan saya. Apakah Ibu punya pemahaman bahwa benar-benar itu adalah kata dalam bahasa Indonesia ya yang bermakna penegasan? Apa Ibu ada pemahaman begitu? Ya, karena saya konteksnya kalau misalkan tadi li kan untuk atau bagi orang zalim. Tapi kalau misalkan benar-benar berkonteksnya kepada apa yang membenarkan, dari sifat yang membenarkan. Oke, bagus. Boleh saya ulangi pertanyaan saya, Ibu ya. Ini diskusi tentang bahasa Indonesia ya, Ibu. Apakah Iya. Ibu punya pemahaman bahwa benar-benar dalam bahasa Indonesia merupakan kata penegasan?
Iya, Oke, bagus ya. Bagus ya. disebut Jadi juga kita sepakat penegasan. ya. Kita sepakat Ya, bahwa benar-benar adalah kata penegasan, begitu ya. atau sungguh ya. Kalau misalnya gitu ada sungguh. Boleh kita fokus ke satu dulu, Ibu, supaya tidak terlalu banyak Ya, cabang pikiran kita ya. boleh, Pak. Oke, baik ya. Kita sepakat bahwa benar-benar adalah penegasan dalam bahasa Indonesia. Mari kita lihat apakah li dalam konteks tersebut itu cocok kita pahami sebagai penegasan ataukah kita pahami dalam arti yang lain. Bagaimana cara kita untuk menegaskan bahwa pilihan ini lebih tepat dari pilihan yang lain? Nah, usahakan Ibu punya jawaban untuk pertanyaan konfirmasi berikut ini. Kalau tidak ada jawabannya berdasarkan ilmu yang sudah kita miliki, sebaiknya nanti Ibu melihat alternatif makna yang lain ya, Bu, itu. Kalau tidak ada dasar sebagaimana ilmu yang kita miliki. Apa pertanyaan konfirmasinya? Pertanyaan konfirmasinya adalah apa yang mengindikasikan bahwa li pada kata liyundziro merupakan kata yang memiliki makna penegasan. Cirinya apa? Ya memang biasanya kalau penegasan itu karena ada kata yang sama di dalam kalimat itu, sehingga hanya satu yang digunakan menjadi penegasan. Nah, apakah Ibu melihat ada kata yang sama di situ? Tidak. Nah, kalau gitu, coba cari pilihan yang lain ya, Bu. Tidak, ya, tidak memahami li sebagai penegasan. Ya, baik, kita jeda dulu ya. Ya, baik ya. Kita review kembali ya, kita resume ya. Apa yang tadi sudah kita diskusikan dengan mempertimbangkan beberapa hal, kita menemukan bahwa li di situ tidak cocok dipahami sebagai penegasan. Jadi apa alternatif penggantinya makna li di situ, Ibu? Untuk Oke, silakan Ibu. untuk memberi peringatan pada orang-orang yang zolim Iya. dan sekaligus memberi kabar gembira bagi orang-orang baik, orang Iya, berbuat baik. bagus, baik. Ibu, boleh diberitahu sedikit ya, dari mana Silakan, ada Ibu. lahir ide untuk mengatakan memberi kabar gembira? Memberinya dari mana, Ibu? Enaknya aja gitu, Pak Oke, Guru. ya, oke, baik kalau begitu ya. Nah, tinggal nanti diberi itu dikonfirmasi ya. Ya, tinggal dikonfirmasi kalaupun itu bisa ditemukan dasar pemahamannya. Kalau dari segi enak, kayaknya memang betul Ibu, enak gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Bu Dian. Boleh dari awal sampai akhir Ibu dengan memanfaatkan hasil diskusi kita dimaknai terakhir kali. Kitab kitab ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab, kitab dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zolim dan kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Iya, oke, bagus. Terima kasih, kemudian keren. Ini kalau ibarat atlet yang perlu ditingkatkan hanya soal kecepatan waktu aja. Efisiensinya aja, Bu Dian. Kalau Iya. efektivitasnya sudah dapat Ibu efektivitasnya. Hanya dari segi efisiensi waktunya yang perlu dilatih ya sehingga nanti untuk sampai pada pemahaman yang mendekati berdasarkan ikhtiar manusia itu bisa kita dapat dalam tempo yang lebih cepat. Ya, terima kasih Bu Dian untuk kesabarannya. Oke, sekarang Bu Yuni ya
tadi minta jadi yang kedua, nanti terpaksa Bu Ratna jadi yang ketiga. Silakan Bu Yuni yang kedua. Bukan jadi kedua, mendapat urutan kedua, bukan jadi kedua. Oh iya, Ya, boleh ya. Bu Ratna yang ketiga ya. Ketularan Pak Guru kan, jadinya kita kan. Iya, iya boleh. Bu Yuni mendapat urutan kedua. Silakan Bu Yuni. Qul ya ayuhan nasu innama ana lakum nazirun mubin. Ya, sampai di situ dulu, Ibu. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya saya bagimu peringatan nazir, pemberi peringatan yang nyata. Itu Pak Guru. Oke, bagus ya. Begini, Bu, apakah Ibu sudah memasukkan itu pertimbangan terkait dengan bentuk, jenis, dan posisi kata dalam kalimat? Belum Pak Guru, saya hanya arti per kata. Coba dimasukkan itu, Bu. Yang dari awal dulu, Qul ya ayuhan nas. Iya, Ibu. Ya Pak Guru. Itu kul itu kan katakanlah, ya ayuhan, wahai nas manusia gitu Pak Guru. Iya, boleh, boleh. Yang penting Ibu, yang penting ini saya ini dialog dengan hati dan pikiran Ibu ya. Saya tidak mengevaluasi tentang hasil yang Ibu dapatkan, bukan itu yang utama, tapi yang penting Ibu sudah berusaha untuk memasukkan pertimbangan bentuk dan jenis serta posisi kata. Setelah Ibu mempertimbangkan itu, ini nih, nah itulah kita ungkapkan. Ya, yang tadi udah Pak Guru, terus nama sesungguhnya saya oh ya ini. Sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Gitu Pak Guru. Oke, Kalau keren. Ada yang beda kan, Bu? Ya ada. Oke, baik. Silakan diulang sekali lagi, Bu. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Gitu, Iya, Pak. bagus. Oke. Coba lihat, Ibu ya. Itu. Nadhirun, apa itu maksudnya nadhirun? Saya menduga pemberi peringatan, Pak Guru. Ya, bagus. Nah, kalau mubinun? Mubinun? Hmm. Mubin biasanya nyata, Pak Guru. Apa? Nyata. Supaya ini, Bu, berimbang tadi. Nadhir, apa, mubin, apa. Jadi enak dia posisinya. Oh, mubin. Bukti yang nyata gitu kali, Pak Guru ya? Bukan, ya. Bukan. Nadhir tadi Ibu memaknainya apa? Pemberi peringatan. Nah, supaya berimbang, mubinnya Ibu modifikasi supaya berimbang dengan pemberi peringatan. Pemberi peringatan yang nyata gitu, Pak Guru. Ingat, Ibu, nadhir pemberi peringatan, pemberi peringatan, supaya berimbang mubinnya, Ibu. Ini. Memberinya. Nggak mudeng, maksudnya mubinun Ibu itu kan mubin. bilang pemberi peringatan kan dua kata itu, Ibu. Ya. Kalau mubin Ibu artikan satu kata kan nggak berimbang, 2 lawan 1. Pemberi peringatan yang nyata itu, Pak Guru. Coba, kalau yang itu kan karena sifat. Coba di ini lagi, pakai nalar. Pemberi peringatan bukti nyata. Ih, coba ibu-ibu yang lain ketemu nggak idenya apa? Jelas ya Pak, jelas.
Jelas-jelas bukan. Enggak. Coba, itu udah kuncinya udah dapet tuh. Pemberi peringatan, gitu. Kan Mubin kan nyata. Yang nyata gitu nggak bisa, Nggak Pak Guru. apa-apa, Karena Ibu. dia bukan. Ibu jangan berkutat di situ, karena kita mau menyeimbangkan. Nanti saya akan beritahu, nanti Ibu katakan nilai ya. Ibu nilai ya pernyataan saya, apakah saya sudah memenuhi unsur seimbang itu apa belum ya. Coba. Bu Ratna tadi apa, Bu Ratna? Jelas. Bukti yang jelas. Udah? Jelas-jelas. Ini aja. Enggak, aku enggak itu udah mentok di situ. Yang Oke, nyata. baik. Coba ya. Budian, apa Budian? Bukan Budian. Tadi kan udah memberi ya, dia maksudnya sama-sama bunyinya. Ini Memberi jadi peringatan. memberi pemberi nyata, Oh, nggak bisa kan, Pak Guru? pemberi yang Udah? nyata, pemberian yang nyata. Udah? Sudah, Ya. sudah. Oke, baik. Ya, mentok Pak Guru. Kalau Nggak bisa. tadi pemberi peringatan, maka Mubin pemberi penjelasan. Gitu. Oh, sama-sama pemberi. Dia kan berimbang kan jadinya kan? Ya Tadi tadi udah ngomong begitu, Guru, pikiran saya coba saya nggak berani ngomong. saya bilang pemberi cuman Saya, Pak Guru. agak Jadi Ibu pemberi peringatan dan pemberi Penjelasan. Penjelasan. penjelasan gitu. Mm-mm. Dannya dari mana? Kan itu berdampingan tuh. Pemberi peringatan, pemberi penjelasan gitu. Mm-mm. Dan Berarti penjelasan. bukan Ya. nyata ya Pak Guru ya, Mubinan ya. Nah, artinya kan itu apa yang dilakukan. Anak di sini siapa coba? Saya Tuhan, Nabi Dong. Muhammad. Iya. Nabi Muhammad. Pertama, Nabi Muhammad ini digambarkan dalam 2 kata di sini ya. Nanti bisa dicari ya, bisa dicari ungkapan lain ya. Tapi mari kita lihat. Yang pertama, Nabi Muhammad di sini digambarkan sebagai seorang nadhir. Apa berarti? Saya adalah Pemberi Pemberi peringatan. peringatan. Oke, udah, simpen ya, simpen ya. Nah, berikutnya beliau juga di sini digambarkan sebagai mubin. Ana mubin, apa maknanya? Pemberi penjelasan tadi. Nah, kan masuk kan logika. Penjelasan saya benar. Pak Guru mah bisa. Terus betul-betul juga ketemu Iya, juga. Bu Ratna. Pak Guru bisa Iya. aja. Kenapa berat untuk berpikir begitu? Karena keseringan di tempat lain mubin itu diartikan yang jelas. Iya, Pak Guru ya. Itu kenapa? Itu yang saya sebut, itu baru mempertimbangkan bentuk, jenis, belum posisi kata. Beda kalau misalnya mengatakan misalnya kitabun mubinun. Kalau itu bisa sih. Kitab yang jelas. Bisa begitu. Enak memahami begitu. Atau apa? Ini adalah bukti yang nyata. Nah, kan bisa kalau begitu. Bukti yang nyata. Tapi kalau saya nyata, nggak cocok dalam kaitan ini, dalam pemahaman saya. Lebih cocok kalau kita pahami, saya pemberi penjelasan. Ya tadi saya sempat bilang bukti yang nyata berarti nggak bagus ya, nggak Ya, cocok. dalam konteks, itu Karena artinya dia lihat konteks. orang ya, kena orang. Nah, lihat konteks. Kena Misalnya, orang. kalau kita Nggak- ingin nggak lebih gitu. sederhana, kalau kita ingin lebih sederhana lagi kalimatnya, kan bisa, saya adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Bisa kan? Berarti naknya 2 atas nama saya ada 2, jadi dia ada penegasan ya. Ini dalam konteks ini dua hal yang berbeda. Jadi dan sebenarnya ya 2 karakter atau dua keterangan ya, 2 predikat untuk ana ya, 2 predikat untuk ana di sini. Predikat untuk ana yang pertama adalah nadhirun, predikat yang kedua untuk ana adalah mubinun.
Nah, tapi sebelum dia digabung kan bisa dipretelin satu-satu. Tuh, ana nadhirun. Innama ana nadhirun. Sesungguhnya ini saya adalah pemberi peringatan. Ana mubinun. Innama ana mubinun. Sesungguhnya saya apa dong kalau begitu? Pemberi peringatan. Udah tadi yang nazir, yang mubin. Memberi penjelasan. Nah, Jelas. Memberi gitu. penjelasan. Diawali dengan kata apa di situ, Ibu? Sungguhnya. Kalau dari awal apa? Diawali dengan kata apa, Ibu? Katakanlah. Ah, Kul. iya, Kul, bagus. katakanlah. Kul itu bentuk berapa, Ibu? Bentuk amr 5. Iya. Domirnya apa? Anta. Antanya siapa? Manusia kan, katakanlah wahai Hmm. manusia. Iya, bagus ya. Manusia itu dalam pemahaman Ibu banyak apa tunggal? Banyak. Iya, bagus. Kalau anta yang ada dalam kul itu tunggal apa banyak? Tunggal. Nah, apa cocok kalau begitu anta yang disebut di sini adalah manusia yang banyak itu? Tidak. Kalau begitu antanya siapa? Kul, katakanlah. Oh, Nabi Muhammad berarti Pak Guru. Oh, kan keren Ibu tuh kan? Tuh keren Iya. Ibu begitu. Tuh. Siapa dulu dong gurunya? Tuh. Jadi kecipratan kita Saya belajar berkahnya. minggu 2 kali Bu Ratna sekarang di bahasa Alhamdulillah. Arab. Harus begitu, Bu. Jadi kan berkata begini, kata Allah, firman Allah, wahai Muhammad katakanlah, Wahai aku Muhammad, harus katakan. berkata apa ya Allah? Ini dia. Nah, mana ya Allah? Ya ayuhan nas. Ini ya ayuhan nas. Innama ana lakum nadhirum mubin. Gitu. Keren, keren, keren. Dia bagus. Tuh kan isinya. Dan sama dengan begini Bu Yuni, ada anak bilang, "Mah, bilang ke ayah dong." Ya, bilang ke ayah dong. Tuh. Fokus satu. Bilang apa gitu. Liburan ini jalan-jalan yuk sama Pak Guru. Nah, kan gitu jadinya. Sampai itu Pak Guru. Jadi ini nanti kalau disingkat katakanlah gitu. Wahai ayah, nah, gitu. Liburan ini kita jalan-jalan bersama Pak Guru. Jadi yang disuruh katakanlah siapa? Bukan ayah yang disuruh mengatakan, tapi ibu gitu. Oke? Oke. Oh, itu aja. Wah, serius nih Bu Yuni memperhatikannya. Wah, ini Ya, senang nih saya hatinya. gini. Katakanlah wahai Kamu manusia. katakan, kamunya kemana? Fokusnya di manusia gitu Pak Guru. Bukan, ini manusia itu kan sebagai orang yang akan menerima perkataan Nabi Muhammad di situ. Ya, berikutnya. Ini Bu Yun. Jadi dalam kalimat tersebut subjeknya adalah apa, Bu? Nabi Muhammad. Oke. Di sini yang innama analakum nadhirum mubin subjeknya adalah Nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga Pak Guru. Ana. ana ya subjeknya. Predikatnya mana Ibu? Predikatnya pemberi peringatan, nazirun. Iya, oke bagus. Lalu kalau begitu lakum sebagai apa? Lakum kepada kalian. Objek. Apakah di situ diperlukan adanya objek? Keterangan ya. Oke, Bagi bagus kalian. ya. Oke, bagus. Nah, berikutnya Ibu merasa nggak di situ ada yang bertukar? Ada yang apa Pak Guru? Ada yang bertukar.
Bertukar. posisi. Ibnu Nadir. Oh iya, dia di depan. Itunya keterangannya di depan ya Pak Nah, Guru ya. gitu. Melahirkan makna apa, Ibu? Benar-benar. Oke. Penegasan. Nah, bisa bermakna penegasan, bisa juga bermakna pengkhususan. Gitu. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad benar-benar pemberi peringatan. Bukan penegasannya itu, kan lakumnya yang ditegaskan. Tuh. Oh, Jadi ditegaskan bahwa untuk kaliannya gitu loh. benar-benar untuk kalian. Oke. Oke, berikutnya silakan. Falladzina amanu. Kemudian orang-orang yang beriman. Falazina. Nah itu saya pokoknya selalu maka deh. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan rezeki karim. Karim itu saya mulia, benar nggak sih Pak Guru ya? Kan Ya, Al-Quranul boleh. Karim. Boleh. Jadi falazina, orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagimu ampunan dan rezeki yang mulia gitu. Iya, Karim. baik ya. Baik. Nah, coba sekarang ini. Ibu dengan nyaman berkata maka itu apa dasarnya? Itu saya tuh kalau nggak maka kemudian kali Pak Guru ya. Enggak usah banyak-banyak ya yang kita pikirkan, yang penting gitu ya tuntas gitu loh Bu. Yang penting tuntas gitu. Tadi pertanyaan saya, Ibu merasa nyaman berkata maka itu apa pertimbangannya? Enggak Pak Guru, saya tuh makanya tuh jejaknya tuh artinya Pak itu maka. Hmm. Iya, ini Ibu karena pencinta hafal mati ya, jadi hatinya digeser Bagian itu dari kayaknya. bagian dari Hatinya digeser itu berat itu. Oke. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Yang terakhir ya, mohon kesediaan Bu Ratna untuk ambil bagian Yuhu, kajian beratnya. kita. wama arsalnaka illa kaffatan linnasi basyirau wa nadhira. Tidaklah kami mengirimkan engkau kecuali untuk semua manusia sebagai peringatan dan kabar gembira. Walakinna aktsarun nas ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Iya, Mereka bagus. tidak mengetahuinya. Manusia tidak Bagus. mengetahui. Iya, bagus ya. Terima kasih Bu Ratna sudah mengawali diskusi kita ini dengan lancar. Maka seperti biasa kepada ibu-ibu teman yang lain juga saya konfirmasi. Apakah Ibu sudah mempertimbangkan bentuk, jenis, dan posisi kata di dalam kalimat tersebut? Pindahkah Sudah ya Pak? Sudah ya Sudah? Pak Guru ya? Sudah? Pindahkah Sudah? Sudah Pak Guru? Oke, baik. Apa maknanya, Ibu? Tidakkah kami mengirimkan engkau illa kecuali untuk semua manusia? Apa? Ya Pak Guru? Sudah sampai di situ? Sebagai peringatan dan sebagai pembawa peringatan dan pembawa kabar gembira. Sudah? Sudah? Oke, baik. Sebagai pemberi Nah, peringatan. Ibu Ratna dan banyak orang yang saya juga akan merasakan yang sama kira-kira ya. Ibu Ratna akan merasa nyaman memahami demikian kalau Ibu baca Arab lalu Indonesianya, baca Arab lalu Indonesianya.
Coba sekarang ibu tidak usah ucapkan Arabnya sama sekali. Akan berasa sesuatu yang tidak enak di situ. Dugaan saya, gitu. Coba ibu lakukan. Oh, Indonesianya langsung gitu. Iya, semuanya Indonesia gitu. Kami tidak mengirimkan engkau. Ya Pak Guru. Jangan ya Pak Kecuali Guru, nanti ibu konsentrasi ibu pecah, nggak usah pakai ya Pak Guru. Nanti di akhir kita bahas, pokoknya ibu ucap aja dulu seluruh bahasa Indonesianya. Gitu. Tidak usah diucap Arabnya. kami Untuk kita ini ya. kami Hmm. Saya kami tidak mengirimkan engkau kecuali untuk semua manusia. Tidak, kami tidak mengirimkan engkau kecuali untuk semua manusia. kesempurnaan. Sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Udah? Tapi Udah? Ya sudah Pak Guru. Oke. Sudah. Ibu tadi mengatasi rasa tidak nyaman ibu dengan berhenti lama. Coba ibu nggak pakai berhenti lama. Coba, tidak usah pakai berhenti lama. Langsung aja satu paket gitu. Kami tidak mengirim engkau. Tuh, berhenti dia. Coba langsung satu paket. Kalau lancar satu paket itu oke. Kalau enggak, berarti ada sesuatu yang enggak pas itu. Kami tidak mengirimkan engkau kecuali untuk semua manusia. Tuh, berhentikan dia. Sebagai pemberi. Berhentikan dia. Berhentikan dia. Coba itu. Karena apa? Enggak akan enak kalau ibu lanjutkan dengan urutan begitu. Tuh. Kalau ibu Iya, sudah iya, iya. menyadari itu, nanti saya akan berkata begini nih, kalau ibu nih. Coba makna ini, ibu maknanya ya, ibu taruh di sini dulu. Tuh. Bandingkan. Nih, ini bandingkan nanti rasa ya. Ini ibu taruh di sini, tuh. Ini ibu maknai terakhir. Ya, ibu maknai terakhir. Bandingkan dengan kalau ini yang saya lingkari, yang saya buletin ini, ibu maknai terakhir. Coba, ibu rasakan untuk diri sendiri ibu dulu, coba. Sudahkah Kak saya mengirimkan engkau Coba Pak Guru ya. gembira dan ke ini Kami tidak mengirimkan engkau kecuali kami tidak mengirimkan engkau sebagai. Gimana Pak Guru? Tadi ulangin tadi kok saya ini header. Jadi Pak Guru, warna di ROM-nya ditaruh di depan ya Pak Guru ya? Iya, itu pilihannya, itu pilihannya. tidakkah Kalau bahas di ROM-nya disambung nggak Pak Guru? kabar gembira dan Karena di ROM-nya langsung nggak? Iya, iya, itu ibu amati ya, saya bikin dalam satu lingkaran ya. Kalau ini saya pikir dalam satu kotak ya. Itu pilihannya. Pertama, coba ibu maknai kotak yang ada dalam kotak dulu, baru dalam lingkaran, seperti dengan urutan yang ada sekarang. Lalu coba berikut ibu balik gitu. Yang ada dalam lingkaran dulu ibu maknai, baru yang ada dalam kotak. Iya, ya, Pak Guru. Kami tidak mengirimkan engkau kecuali untuk semua manusia sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Kami tidak mengirimkan engkau sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira untuk semua manusia,
Kan ada ilahnya yang Ibu tadi lewatkan. Oh iya. Iya, Pak Guru. Izin. Kami tidak mengirimkan engkau sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira kecuali untuk semua manusia. Oke, coba Ibu ulangi secara lancar dua versi tadi. Kami tidak mengirimkan engkau kecuali untuk semua manusia sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Kami tidak mengirimkan engkau sebagai peringatan dan pemberi kabar gembira kecuali untuk semua manusia. Apa komentar Ibu? Komentar saya. Kayaknya 60% akan yang terakhir ya Pak Guru. Oke, udah. Hmm. Oke, silakan dituntaskan berikutnya. Walakinna aktsarun nasa ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Iya, oke, bagus. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Pak Guru, saya mau nanya dong. Iya, silakan Ibu. Itu kan tadi Bu Ratna Naziron itu pemberi peringatan, terus saya juga tadi Nazirun, di atas kan Nazirun ya Pak Guru ya. Iya. Itu bedanya apa Pak Guru? Kenapa dia di atas? Kenapa dia di atas Nazirun, di bawah Naziron? Bunyi Tapi akhir artinya kata sama-sama itu pemberi terkait peringatan. dengan ya. Bunyi akhir kata itu terkait dengan posisi kata di Posisi. dalam kalimat. Oh, ya. Gitu. Kalau di atas tadi sebagai apa? Sebagai subjek. Oke. Itu jawaban yang lupa bahwa subjeknya adalah Anda. Sebagai predikat. Iya, bagus. Nah, Predikat. coba lihat di bawah. Apakah itu sebagai subjek? Bukan. Apakah sebagai predikat? Bukan. Oke, kemungkinannya sebagai apa? Objek atau keterangan. Nah, begitu. Itulah yang kita sebut dengan SPBU, si kembar okba okbi. Gitu. Iya. Iya Pak Guru. Tapi artinya tetap ya Pak Guru berarti ya. Iya, soal bunyi tidak mengubah arti, tetapi menunjukkan pada posisi suatu kata dalam rangkaian kalimat. Oke, Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya Pak Guru. paham. Oke, baik. Pak Guru Terima mau kasih. nanya, Ya. mau nanya tadi kan Bu Ratna kecuali untuk semua manusia kan kafah, atau kafah itu bisa juga seluruh atau kesempurnaan manusia? Ibu bisa pakai itu ya Bu ya, pakai telaah bahasa Indonesia Ibu ya. Kata semua itu ya, kata semua itu sinonimnya seluruh apa sempurna? Seluruh. Ntar biar Budian yang Oh, jawab. Nah, Bu Ratna. Iya. gimana Bu? Semua apa, itu yang sinonimnya seluruh apa sempurna? seluruh. Oke, pertanyaan Ibu sudah bisa Ibu jawab dengan bantuan pertanyaan pemandu. Oke? Ya, baik. Kemudian tanya sempurna tadi ya, beda sempurna kalau sempurna. Ya, kalau sempurna nanti dalam konteks yang lain nanti ya. Itu dalam konteks yang lain, tapi kalau dalam konteks yang ini itu kira-kira yang bisa kita pahami. Oke, alhamdulillah bahagia. Keren. Cuman itu tadi ya, Budian, Bu Yuni itu ya, perlu meningkatkan, memperhatikan dari segi efektivitas. Tapi Bu Yuni Nah, juga udah keren, dia udah keren tuh. Pak ya Guru banyak keren. Ya, Bu kalau Ratna yang enggak. efektivitasnya makin meningkat kan semakin keren itu. Nah, Bu kalau Ratna nih kayaknya nih. kalau Bu Jadi doa Bu Ratna Ratna. perlu melatih keberanian untuk mengambil jalan berbeda daripada yang sudah dihafal duluan. Nah, begitu. Iya Pak Guru ya. Itu kayaknya belum berani banget gitu. Karena kita kadang kita juga menghadapi guru yang beda juga ya Pak Guru. Jadi kita menyebabkan kita
Ya, Ya, harus nggak bisa. apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Itu kan dinamika ya, dinamika di dalam diskusi ya. Iya. Oke, alhamdulillah ibu-ibu sekalian, dengan demikian maka tuntas sudahlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Dengan sangat disayangkan Bu Sri tidak bisa bergabung secara optimal, walaupun hanya dengan menghidupkan kamera sehingga kita bisa lihat kondisinya. Ini Bu Yuni ya, nanti digabungkan ya isyarat, nanti mudah-mudahan bisa dijadwalkan untuk mengunjungi Bu Sri untuk kita tahu bagaimana kondisi yang sedang dialami. Ibu-ibu, Ya. demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Guru. Debat Pak Guru, debat Pak Guru. Pak Guru. Debat. Bu Yuni, Bu Debat-debat. Ratna.